itu dengan kognitif dia yang cuma 205 dengan sekian banyak nilai D yang pasti harus dia ulang, ya kan, nilai C yang begitu banyak, nggak mungkin dia selesai sarjana 2 tahun kemudian. Jadi kerusakan kulit itu mencerminkan kerusakan organ yang ada di dalam. Dan tidak cuma kulit kan, karena beliau juga mengalami alopecia ya, secara agresif ya. Rontok rambut, kemudian kelihatan seboroid ya. Seboroid itu permukaan kulit kepalanya itu kan juga mengalami seboroid tuh, kelihatan putih-putih ya. Jadi kerusakan juga pada folikel rambut yang terjadi karena proses autoimun. Dan ini kan udah berjalan berapa bulan kan, dari 24 April ya, 24 Mei, 24 Juni, sekarang udah Juli kan, udah jalan 3 bulan. Kalau ini adalah sebuah alergi, nggak mungkin selama ini. Jadi yang kebanyakan pasien itu sakitnya diobati apapun nggak berhasil karena nggak mengakui, denial. Oh saya sehat kok gitu. Nah itu menunjukkan begini-begini. Iya, saya sehat kok, saya nggak kenapa-kenapa kok. Itu udah mundur tuh dari menuju kepada kesembuhan. Tapi begitu dia acceptance, oh ya saya sakit ya, apa yang harus saya lakukan, itu maju kepada kesembuhan. Tapi kalau dia enggak kok, nah kayak orang denial ya, enggak kok. Semakin dia denial, semakin dia merasa baik-baik aja, semakin dia mundur dari kesembuhan. Nomor 1 dengan tulang pipi nomor 2 itu kan, nomor 3 itu kan beda. Tulang pipi nomor 1 kan tinggi. Tulang pipi nomor yang menghasilkan asung pipi yang beda kan dengan yang nomor 3. Nomor 3 ini kan datar gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cerdas. Walaupun ada dokter cantik di depan saya ya. Jadi dari 3 orang yang paling sering disebut namanya oleh Pak Jokowi, yaitu Rismon Sianipar, kemudian ini in order ya, Pak Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan satu ini Tifauzia Tia Suma atau Dokter Tifa. Tifauzia. Iya, Tifauzia kan saya bilang. Hilang i-nya. Saya tadi bilang Tifauzia. Tifauzia. Iya, Tifauzia. Ya, bukan Tifauza kan? Tadi saya Zia sebenarnya, tapi saya agak sembunyikan sedikit. Jadi Tifauzia Tia Suma, S-nya double ya kan? Nah, ini pronunciation betul tuh Tifauzia Tassuma. Benar. Am I correct? Yes. Oke. Dokter Tifa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Dok, jadi dokter ini yang termasuk yang tidak terlalu rajin datang ke RH Channel. Oh ya? yang lebih tidak rajin lagi Roy Suryo. Yang agak rajin tuh Rismon Sianipar. Kalau Roy Suryo kemarin saya tangkap dia ya kan, ketemu di CNN, udah malam ini aja. Jadi ada beberapa hal baru. Hal yang paling menarik adalah kita ini kan tidak sedang bermusuhan, tapi kita ini sedang melakukan sebuah klarifikasi, investigasi terhadap hak kita, yaitu the right to know, untuk mengetahui ya yang dilindungi oleh konstitusi itu pasal 28 tuh. 28 yes. 28F. Pasal 28F mengatakan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan informasi. Berhak mendapatkan, menyimpan, mengolah dan menyebarkan informasi. Karena itu ini kan informasi yang sederhana. Saya tanya sama Roy Suryo. Ini kita mulai keyakinan dulu lah ya. Mas Roy, seberapa besar sih yakin bahwa ijazah Pak Jokowi palsu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jawabannya adalah 100%. Saya tidak seperti Rismon katanya 11.000 triliun %. Saya 100% saja. Ya naik terus tuh dari 1 miliar sekarang 11.000 triliun. 11.000 triliun. Cuman di publik katanya saya bilangnya 99,99% itu ciri khas saya. Sama dengan bilang fufu fafa. Kalau dokter berapa persen, Dok? Ya karena gini, namanya kan science based research untuk dipakai science based investigation. Jadi yang kita lakukan itu kan melakukan penelitian atau penyelidikan berbasis ilmiah. Kemudian kalau kita bicara tentang konsep ilmiah, maka kebenaran itu kan relatif. Karena kebenaran absolut itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. 100% itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita oleh ilmiah itu hanya diperkenankan taraf kepercayaan yang tertinggi itu hanya 0,001%. Artinya kebenaran yang bisa diperoleh oleh manusia berdasarkan panca indera, intuisi, keilmuan, ya, ilham yang berbasis sains, yaitu hanya 99,9%. 99,99. 99,9% deh. Bukan 99. Oh bisa 99 karena 0,001 kan. Enggak, kalau 0,01 berarti 99. Ya 0,001 kan berarti 99,9% kan. Jadi maksimal, dan itu membutuhkan metodologi riset yang luar biasa. Jadi taraf kepercayaan saya 85% lah. 85%. Bukan karena saya tidak memiliki tidak memiliki kepercayaan diri atas 15%, bukan.
Tidak punya self confident. Tidak punya kepercayaan berbasis ilmiah ya. Karena ini kan ruangannya bukan ruangan eksakta ya. Kalau ruangan eksakta, metodologinya yang di-adjust dengan kuantitatif, maka taraf kepercayaannya bisa tinggi, kita buat tinggi sekali gitu. Dengan pengetatan variabel-variabel gitu kan. Tapi kalau karena ini kan sebuah penelitian yang basisnya adalah sosial, psikologi, sosiologi, ya kan? Politik apalagi yang serba uncertain, maka kita nggak boleh sampai pada taraf kepercayaan itu. Nah, kalau kan ini kan cuma soal selembar dokumen bernama ijazah, bukan kita bicara tentang yang lain. Bukan soal dokumen, saya bicara tentang metodologi. Karena saya harus ada setia di ranah itu ya. Saya harus ada di ranah di domain science base. Gak lari sebagai seorang komunikator seperti Bang Roy Suryo ya kan. Dan tidak absolut seperti seorang engineer seperti Bang Rismon ya. Saya adalah seorang metodologi researcher, sehingga harus memberikan sebuah ruangan yang cukup luas untuk adanya kemungkinan. Tapi 85% itu udah tinggi sekali. Kalau nilai itu udah A itu. Udah A, iya. 15%-nya ya ayo kita temukan lagi kan. Kan temuan-temuan baru seperti pasar pramuka itu kan sebuah temuan yang sangat luar biasa itu untuk mengenapi 15% yang masih kalau dalam hukum bercelah. bukan temuan itu petunjuk. Petunjuk ya, kalau saya temuan ya. Temuan, data baru, novel baru ya, novelty baru. Pasar pramuka itu, karena benar-benar itu adalah sebuah faktor atau variabel yang tak terbayangkan loh. Ya kata-kata dari Pak siapa? Pak Betor Surya. Betor almarhum. Karena ada pendukung Pak Jokowi yang mengatakan dia udah almarhum. Dan udah ngotot salah, tapi PD nyerang lagi. Ya yang kayak gitu-gitu kan membuat variabel ini menjadi sangat goyang kan. Jadi apalagi ketika ditanya juga kan mana dasarnya. Kalau narasi aja kan kita masukkan di dalam konteks variabel yang sangat uncertain ya, kita nggak bisa pegang. Kalau dokumen itu baru. Nah, tetapi ketika dokumennya palsu, nah ini yang repot gitu. Ini kan menjadi repot sekali gitu loh. Ya. Hal yang paling tidak masuk akal kalau misalnya orang nanya begini, Dok. Ini Roy Suryo, Dr. Tifa mengatakan dokumen Pak Jokowi palsu atau ijazahnya palsu. Emang dia pernah memegang dokumennya? Jadi dia tuh orang bilang begini misalnya. Orang selalu berkata bahwa kalau kita tahu bahwa dokumen itu palsu, artinya barangnya itu ada di kita. Oh ini loh palsu loh ini, kayak uang kan? Iya. Ya kan satu-satunya petunjuk dokumen itu ada di Pak Jokowi sendiri kan. Kalau ada 3 di tempat lain ya itu pasti palsu. Palsu ya. Gitu. Satu yang perlu dikoreksi, saya tidak mengatakan ijazah palsu ya. Saya mengatakan dugaan. Mengakses dokumen itu sebagai dokumen yang fake ya secara ilmiah. Kemudian ini udah maju loh, hari ini saya udah bilang 85% ya. Sekian hari yang lalu saya masih mengatakan 50% ya. Tapi kemudian muncullah pasar pramuka sebagai variabel baru, muncullah pernyataan-pernyataan saksi-saksi baru ya yang kompeten kan, karena seorang tokoh politik nggak mungkin dia berbohong ya gitu. Seperti itu kita bisa pegang ucapannya sebagai saksi ya kan. Naiklah lumayan loh, naiknya tinggi sekali kan. Dari berapa ke berapa? 50% ke 85% itu bagi saya kan tinggi sekali tuh. Ya tinggal dikit aja, penelitian saya akan berlanjut untuk mengenapi yang 15% kan. Nah seperti itu. Tapi kemudian kan terganjal dengan sakitnya Pak Jokowi ini. Iya tapi terganjal artinya dokter ini bersedia nggak ngomong tentang sebuah spekulasi ya? Jadi sebelum kita ngomong tentang sakitnya Pak Jokowi, coba ditampilkan 3 gambar itu. Spekulasi ya, spekulasi loh. Saya menghindari spekulasi ya, di dalam bahasa saya nggak ada spekulasi. Jadi mulai dari ini loh, presumption. Ya enggak, saya bicara tentang bukan spekulasi dari dokter, dari publik. Spekulasi publik. Ya, jadi public speculation itu. Public speculation. Kemudian diterjemahkan oleh researcher atau opinion maker menjadi sesuatu yang lebih assumption ya, asumsi. Lebih hypothetical ya. Gitu kan? Oke. Coba kita tunjukkan. Jadi kan jadi supaya masyarakat juga teredukasi ya, bahwa spekulasi itu di luar dari konteks ilmiah. Ketika kita memasukkan spekulasi kepada ilmiah, maka kita bicara presumption. Presumption naik lagi ke assumption, berarti sudah ada data di situ. Kemudian masuk lagi ke hipotesis. Mana ininya? Kok langsung dibalikin lagi gambarnya? Nah, dokter ya. Kalau dokter buka RH channel, dokter buka RH channel ya? Hah? Enggak, belum buka. Saya belum buka. Oke. Nah, buka RH channel yang kita lagi live ini. Itu kan ada 4 foto tuh. Udah kebuka? Oh, baru buka. Oke. Nah, itu sampai terakhir tuh. Scroll terakhir. Apa nih judulnya sekarang? Itu Dr. Tifa Geruduk RH lagi. Bawa tim pengacara. Banyak tuh di sana. Banyak, gerudukannya banyak. Oh. Ya udah ini nih saya kasih linknya nih.
Enggak ini. Nih, ini saya udah buka. Enggak, maksudnya saya menggeruduk bersama pasukan yang banyak. Oh, ini oke. Ya. Ya. Nih, sebelah kiri foto seorang laki-laki yang rodok ganteng, ya kan? Hidungnya lancip, ya kan? Ya, bibirnya tebal. Bibirnya tebal, ada kumis. Kumis, ya. Pakai kacamata, Ya. pakai toga. Ya. Konon latar belakangnya ini gedung pusat UGM. Ya. Cintaku di Kampus Biru, asal di Siregar, ya kan? Raisita. Kemudian satu lagi Sopoge. Yati Octavia. Tapi sebenarnya kalau kita mau cermati, ini kan saya bukan seorang ahli digital forensik, saya juga bukan ahli telematika seperti Bang Rismond dan Bang Roy ya. Cuma dari kacamata awam aja ya, dari mata awam kita. Tapi saya belum selesai. Oh, belum selesai. Lalu ini ada foto yang kedua, yang konon inilah foto yang tertempel di ijazah. Konon ya. Karena kita kan nggak pernah dilihatkan yang asli secara deklaratif, tapi berdasarkan apa yang disampaikan Dirtipidum ya, foto inilah yang fotokopi dan kemudian terlipat dua itu kan. Nah, jadi kita nggak bisa sangkal bahwa inilah foto di ijazah sokol asli itu. Sokol asli. Yang ketiga ini adalah kalau tidak salah Presiden Jokowi. Kalau tidak salah. Nah, yang keempat Presiden Jokowi hari ini kita simpan dulu untuk pembahasan berikutnya. What happened with him gitu right now. Nah, pertanyaannya adalah saya sampaikan data dari Rismond dan dari Topi Merah. Dari Roy Suryo yang kesini dan Topi Merah yang barangkali nanti minggu besok akan kesini. Kalau menurut Topi Merah, ketika dia uji ini menurut software dia, ya, dia sebut apalah softwarenya itu, face recognition atau ELA atau apalagi dia bilang ya. Nah, dia mengatakan ternyata soal kemiripan yang foto toga ini tidak kemiripannya di bawah 50% dengan foto Pak Jokowi yang presiden. Oke, dari antara foto 1 dan foto 3. Ya. Itu kemiripannya di bawah 50%. Oke. Ya, berarti kan tidak mirip berarti kan. Kalau foto 1 dengan foto 2. Foto 2 dan foto 3. Foto 2 dan foto 3. Kemiripannya juga di bawah 50%. Oke. Berapa itu tepatnya dia? Saya lupa apa dia bilang berapa ya. Nah, kalau foto sebenarnya dia bilang 50-an lah sebenarnya, 50 depan. Tapi yang identik dia tidak menyebut persentasenya. Yang identik itu foto 1 dan foto 2. Foto 1 dan foto 2 itu identik. Artinya secara ELA di atas 80% dong. Roy Suryo mengatakan hal yang sama. Oke, berarti foto 1 dan foto 2 karena ini identik boleh dibilang ini foto orang yang sama ya. Orang yang sama. Secara ilmu digital forensik ya. Oke. Dan kemudian ditemukan ternyata foto yang di ini mirip sama Dumatno. Oke, identik juga dengan foto Dumatno yang 80%. Tua. Oh, oke. Berarti bukan yang tua, yang ini yang foto muda. Ijazah. Foto ijazah. Foto ijazah ini mirip sama Dumatno kan? Oke. Nah, kalau ini sama Dumatno, ya dengan sendirinya ini mirip Dumatno juga berarti. Berarti dengan sendirinya ini adalah Dumatno. Foto Dumatno gitu kan. Itu kesimpulan kita. Ya, kesimpulan secara digital forensik oleh mereka ya. Ya, kalau misalnya kita main logika, foto ini yang wisuda ini tidak mungkin diambil tahun 85. Karena Dumatno ini kelahirannya tuh tahun 77. Jadi kalau dia sarjana dan bukan pula dia sarjana UGM. Makanya orang kemudian mencurigain latar belakang ini fake. Ya, yang ditempel. Foto yang rekayasa juga kan, foto wisuda gitu. ini. Ya, nah, itu informasi yang saya kira dokter juga tahu. Tapi dari sudut dokter sendiri apa yang dokter katakan mengenai foto-foto ini? Ya, ini kan dalam aspek seperti inilah masuk ya keahlian saya sebagai seorang behavior epidemiologist dengan menggunakan ilmu fisiognomi. Minta tolong fotonya, Mas. Boleh? Fotonya ya? Ya, fotonya tetap ditampilkan. Jangan ke dokter aja. Ya. Saya curiga sama Jidon ini tiba-tiba langsung berubah ke dokter Tifa terus. Oke. Jadi ini kalau lihat dari fotonya ya, sekarang kita lihat dari sisi anatominya ya. Jadi anatomi fisiognomi nih. Kalau kita lihat dari foto pertama dan foto kedua secara anatomi, dan ini juga bisa nanti dikonversi atau di-compare dengan ilmu ELA atau ilmu digital forensik yang lain dengan menggunakan software, maka kita bisa menghitung secara presisi jarak antar mata nih, antara foto 1 dan foto 2 dan foto 1 dengan foto 3 begitu ya. Ini kalau karena saya adalah orang yang menekuni bidang anatomi, karena itu anatomi adalah basic ilmu dari ilmu kedokteran, dengan kasat mata saja itu kan kelihatan kalau jarak antar mata antara foto 1 dengan foto 2 itu identik. Jarak antar matanya ya. Oke. Antara foto 1 dengan foto ketiga itu kan tidak identik jarak antar mata ya. Kenapa? Foto ketiga tuh agak jauh ya? Ya jauh lah. Itu maksudnya kan agak jauh. Antar matanya lebih jauh. Lebih jauh. Ya, lebih jauh. Itu baru dari jarak antar mata aja. Karena ada tiga dari komponen wajah itu yang tidak berubah seiring umur, seiring waktu. Nggak berubah 3. 1 jarak antar mata, kemudian panjang atau bentuk tulang hidung asli, ya. Karena hidung itu kan dibentuk oleh tulang hidung dan oleh otot ya.
Yang di sini ujung ini kan otot nih. Nah, yang di sini itu jarak atau tingginya itu nggak akan pernah berbeda. Walaupun umur kita bertambah ya. Itu. Kemudian yang ketiga itu dagu. Nah, dagu ini juga bisa dilihat karena dagu ini terbentuk oleh tulang yang tidak akan berubah seiring umur. Yang kacamata ini dagunya lebih lancip. Sebentar dari mata dulu ya. Mata itu kita udah confirm ya bahwa jarak antar mata itu nggak akan berubah seiring umur. Dan foto nomor 1 dengan foto nomor 3 itu jelas beda jarak antar matanya. Kemudian soal hidung. Nah, kita lihat ya hidung. Hidung itu jelas sekali kelihatan bedanya. Kalau dihitung ya ada alat untuk mengukur panjang hidungnya itu, panjang tulang hidung. Ya, itu jelas beda karena panjang tulang hidung nomor 1 dengan nomor 2 itu sama ini loh ya. Ya, itu kan sama itu panjangnya. Tapi kok nggak terlihat lancip nomor 2-nya? Atau karena fotonya kabur ya? Fotonya lebih precise yang sebelah kiri kan. Tapi kita lihat nah kalau yang nomor 1 kita bandingkan nomor 1 dengan nomor 3 itu jarak tingginya tulang hidung itu kan beda sekali. Dia kan pendek itu. Lalu lebih dominan ototnya kan, lebih dominan ini loh pasung hidung itu kan lebih dominan, dia bentuknya jambu gitu kan. Nah kalau yang ini kan tinggi tuh kan, karena tulang hidungnya lancip. Ya kalau ini kan tulang hidungnya pendek. Jadi menghasilkan hidung yang berbentuk jambu begitu kan, seperti itu. Kemudian sekarang dagu, kita lihat dagu. Dari dagu aja udah kelihatan beda. Ya, dagu yang foto nomor 1 ini kan dagunya lancip. Terus menghasilkan tulang yang agak menonjol di depan. Ini kan nggak ada, dia datar. Datar berbentuk kotak. Datar berbentuk kotak seperti itu kan, gitu. Itu ya dari situ aja, belum dari komponen-komponen yang lain, misalnya besar matanya, kemudian tulang pipi dan sebagainya itu beda sekali. Itu kalau lihat tulang pipi aja, tulang pipinya nomor 1 dengan tulang pipi nomor 2 itu kan, nomor 3 itu kan beda. Tulang pipi nomor 1 kan tinggi, tulang pipi nomor yang menghasilkan pasung pipi yang beda kan dengan yang nomor 3. Nomor 3 ini kan datar gitu ya, khas wajah mongoloid kan nomor 3 ini. Itu kan seperti itu. Itu aja dari saya ya. Kemudian dari behavior nih. Sekarang kalau dari behavior yang menghasilkan sebuah konsep fisiognomi, itu perilaku kita itu akan membentuk struktur kontur wajah yang berbeda seiring waktu. Misalnya kebiasaan kita tersenyum. Kan orang itu kan kebiasaan tersenyum itu ada 3 ya. Dia tersenyum, sudut bibirnya itu naik ke atas kayak senyum saya nih, naik ke atas gitu. Nah itu seiring waktu akan menghasilkan kontur wajah yang beda. Gitu kan. Nah kemudian orang ada yang suka senyum datar, gitu kan. Nah itu juga akan menghasilkan kontur beda. Kemudian ada orang yang suka tersenyum kayak sinis. Jadi sudut bibirnya gitu ya. Nah itu nanti seiring waktu dia akan menghasilkan sebuah gambaran yang berbeda. Nah ini kan kalau kita lihat dengan bentuk bibir yang tentu saja sangat berbeda ya. Bentuk bibir yang nomor 1 ini kan dihasilkan oleh otot bibir yang tebal dan struktur gigi yang tidak sama dengan struktur gusi dan gigi yang sangat berbeda dengan foto nomor 3. Ya. Jadi dia kan senyumnya seperti itu kan hasilnya. Nah, kalau yang foto nomor 3 karena bibirnya cenderung lebih tipis dan struktur gusinya tuh maju, maka cara dia tersenyum itu kan tidak menghasilkan sebuah guratan yang naik ke atas. Kelihatan kan? Kalau dia senyum kan senyumnya turun gitu. Yang nomor 3 selalu kan begitu ya. Senyumnya itu turun gitu. Tidak naik ya? Tidak naik. Nah, kalau yang nomor 1 dan nomor 2 ini kan kelihatan kalau garis dia kalau dia senyum tuh pasti dia naik. Seperti itu tuh. Ini ilmu fisiognomi. Fisiognomi. Jadi ilmu anatomi yang dihasilkan oleh behavior ya. Ini ilmu yang oleh ilmuwan mainstream kan suka disebut itu kan pseudoscience gitu. Udah whatever lah. Kalau saya sih justru kebaruan-kebaruan itu dihasilkan dari banyak ilmu-ilmu baru yang oleh para ilmuwan mainstream itu disebut sebagai menyebut sebagai pseudoscience gitu. Tuh. Biarin aja. Jadi kesimpulan secara saintifik menurut keyakinan dokter? Nggak pakai keyakinan ya, kesimpulan secara scientific base. Nanti ikut-ikutan rektor UGM tahun 2002, saya meyakini nggak boleh gitu, bahasa scientific base-nya nggak ada yakin. Yakini itu adalah iman. Nah, yang meyakini kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yakin terhadap jasa itu sebuah syirik nanti. Iya. Jadi secara scientific base berdasarkan 2 ilmu, behavior dan ilmu fisiognomi, maka kita bisa lihat bahwa foto nomor 1 dengan foto nomor 2 itu identik. Foto nomor 1 dengan foto nomor 3 itu unidentik atau tidak identik ya. Gitu dari sisi biarkan foto. Saya kemudian berimajinasi ya. Misalnya gini. Ini ada saya suatu cerita. Alkisah misalnya saya menginginkan biar keren, saya ini nggak lulus S1, tapi saya ingin jabatan publik. Gimana caranya? Ya udah bikin aja ijazah kan begitu. Ya tapi kan saya sudah tua begini, nggak mungkin kan saya ada buka file ijazah yang file-file lama ternyata kagak ada lagi yang bisa ditempelkan kan gitu.
sebagai bahan mentah dari sebuah bahan mentah untuk membuat ijazah. Itu kan, ya kan? Termasuk juga tadi foto wisuda dan lain sebagainya. Gimana caranya? Begitu saya main-main, lah keponakan saya ini kalau ada jarak jauh mirip-mirip juga nih bisa. Kalau fotonya dikabur-kaburkan ya kan? Udah kamu aja dah. Nah, udah. Kebetulan dia sarjana pula, jadi dia punya foto yang pakai toga gitu kan. Nah, kopas. Gitu. Walaupun bukan UGM gitu kan. Dia kalau Dumarno yang dimaksud dengan Dumarno ini bukan UGM dia. Maka kalau misalnya ini kita berimajinasi ya. Imajinasi. Maka kalau satu orang ini lahirnya tahun 77, maka pasti foto ini bukan foto tahun 85. Ya. Karena kalau dia 85 usianya baru 8 tahun, ya kan? Saya bilang, ini ada pendukung sana yang bilang, Dumarno tuh lahir tahun berapa? 77. Kan gak mungkin, masa dia baru 8 tahun pada tahun 85. Iya, tahun 85 dia baru 8 tahun, tapi ini ijazah kagak dibikin 85. kan kita dapat data baru kan dari orang lain ya, bahwa ijazah itu dibuat tahun 2012 kan. Ya, ada yang mengatakan begitu. Menjelang untuk Pilkada DKI. Ternyata kurang persyaratannya. Terpaksa bikin lagi. Karena dulu waktu yang dibikin untuk wali kota 2 gelar sekaligus, kata ketuanya kan begitu kan, 2 gelar sekaligus yang disampaikan Pak Taufik ya, yang Eko Sulistyonya sendiri tidak ngomong langsung dia. Ya, memang ini sih. Jadi ini kita berimajinasi ya. Kita berimajinasi bahwa ada seseorang yang pernah kuliah di UGM. Nah, terus kebetulan orang itu wajahnya mirip dengan foto nomor 1 dan 2 gitu kan. Wajahnya mirip aja. Bisa jadi. Ya, ini kita berimajinasi ya bahwa ada seseorang yang tahun 80 itu dia kuliah di kurun waktu antara 80 sampai something gitu, antara 80, 81, 82, 83. Dia teridentifikasi kuliah di UGM. Kebetulan wajah dia tuh mirip ya, agak mirip dengan foto nomor 1, foto nomor 2. Ya, mirip. Nah, kemudian dibuatlah mungkin itu menjadi sebuah bahan-bahan mentah yang dikumpulkan untuk menghasilkan sebuah ijazah. Karena yang paling penting ada nama ya. Ya, dan kemudian ada dibuat nama. Ternyata ada namanya sih. Ada namanya. Bisa jadi JW itu ada. Ada, bisa jadi. Walaupun cuma sarjana muda mungkin ya, gitu atau mungkin tidak pernah juga, mungkin pokoknya pernah ya. Si seseorang bernama bisa JW. juga tidak pernah ya. Bisa juga tidak pernah. Kita kan ini 15% itu di sini. Kan registrasinya bisa dibikin-bikin. Bisa semua. Kalau satu dokumen ternyata terbukti dibikin-bikin, ya dokumen yang lain 33 dokumen yang lain boleh bisa saja itu dibikin-bikin. Tapi kenapa dia lingkarin sarjana muda ya? Kalau dia kan maksudnya maaf kata bodoh banget tuh. Ketika dia kalau dokumennya dibikin-bikin, kenapa sarjana muda ya? Kalau saya di situ bukan spekulasi ya, hipotesis juga bukan ya, mundur sedikit asumsi. Memang ada seseorang yang digunakanlah dokumennya dan seseorang itu memang masuk di UGM sebagai sarjana muda. Tetapi namanya tidak JW. Ya, nah ini kita masih harus lakukan riset lagi toh untuk bisa mendapatkan simpulan apakah dokumen yang digunakan itu dengan nama JW itu dan melingkari sarjana muda itu dan dia diterima di UGM sebagai sarjana peserta program sarjana muda itu apakah orang yang sama kemudian dengan orang yang kemudian fotonya hampir mirip dengan foto nomor 1 dan nomor 2 gitu. Kalau sekarang saya bertanya yang sifatnya juga asumsi ya tadi, kalau kita lihat kan ada 2 pertanyaan, apakah JW ini pernah kuliah atau tidak? JW pernah kuliah atau tidak? Di fakultas kehutanan atau enggak? Kalau saya begini ya, jadi kalau saya mencoba untuk membuat sebuah sequence gitu ya dari analisis berbasis review nih ya, bukan karena dokumen juga nggak saya pegang ya, analognya nggak saya pegang. Jadi asumsi saya belum naik kepada hipotesis. Memang ada seorang mahasiswa yang diterima di UGM tahun 1980. Dia bernama Joko Widodo. Ya, gitu ya. Saya nggak sebut ini Joko Widodo yang kemudian jadi presiden. Enggak, pokoknya ada namanya Joko Widodo. Iya, ada seseorang yang diterima di UGM dengan nama Joko Widodo. S1 atau sarjana muda? Nah, ternyata berdasarkan dari dokumen yang tampil, dia ternyata tidak diterima di program studi sarjana. Tapi dia diterima di program studi sarjana muda. Maka masuklah dia, bayarlah kuliahnya gitu kan. Registrasilah dia, dapatlah dia KHS gitu kan. Muncullah kartu hasil studi dalam bentuk transkrip analog seperti itu. Yang terkumpullah dia sebagai sarjana muda itu 120 SKS dengan IPK 205 gitu kan. Artinya sebagai sarjana muda mungkin saja dia lulus. Tapi dengan
dengan mengantongi IPK hanya 205, nggak mungkin dia lanjut, nggak mungkin dia lanjut, nggak bisa karena persyaratannya ini untung saja tidak DO. Ya kalau dia 1,9 ya DO dia kan tidak bisa lulus. Nah karena dia 205 berkemungkinan dia mengantongi ijazah sarjana muda, ya BSc. Tapi nggak mungkin dia kemudian lanjut ke sarjana karena sudah ada juga ahli ataupun orang yang menyatakan bahwa persyaratan untuk bisa meneruskan program sarjana di UGM itu 2,5. Seorang sarjana muda bisa boleh gitu kan. Nah, apalagi dia mengantongi sekian banyak nilai D, sekian banyak nilai C. D. Matematika sama fisikanya D. Kan itu kan fatal. Artinya tidak mungkin dia bisa lanjut ke program sarjana, tidak memenuhi gitu. Nah, jadilah di situ kan ada 15% yang saya bilang kita harus tetap investigasi. Siapa yang dipakai tuh? KHS yang sarjana itu yang 88 SKS IPK 305 itu tetapi di antaranya itu ada mata kuliah yang aneh, mata kuliah yang MKDU yaitu kewiraan agama Islam masih masuk ke situ. Di sarjana muda sudah selesai dong gitu kan kalau dia dan kan kalau digabungkan gila-gilaan 210 SKS mana mungkin gitu kan 88 ditambah 120 kan 210 SKS. Sarjana mana yang menempuh 210 SKS kan gitu. Dan kalau dihitung IPK-nya juga tidak 305 gitu loh. Saya hitung 2,3. Itu loh hitungannya yang 88 digabung. Tapi udah gak masuk akal tuh 210 SKS. Dan tidak masuk akal seandainya kalau katakanlah dia misalnya kita paksakan logika kita untuk mengikuti logika dokumen itu artinya dia kemudian pindah ke sarjana itu dengan kognitif dia yang cuma 205 dengan sekian banyak nilai D yang pasti harus dia ulang ya kan, nilai C yang begitu banyak nggak mungkin dia selesai sarjana 2 tahun kemudian jadi 85 tidak mungkin. Apalagi zaman dulu rata-rata kalau saya ditanya berapa tahun Mbak, udah 7 tahun aja. Biasa. Karena kita aktivis kan. Iya, dan UGM kan terkenal sekali susah sekali untuk dapat lulus tepat waktu kan gitu. Jadi itu nggak masuk akal. Karena kalaupun pada masa itu di tahun 80-an itu bisa lulus tepat waktu, IPK-nya pasti di atas 3,5. Iya, yang orang lancar-lancar semua. Iya, yang udah teman saya yang tahun 89 kan kayak dokter kan ada yang memang aktivis lulusnya 4 tahun. Tapi memang betul-betul orangnya itu on time bener. Jadi IPK-nya memang di atas 3,5. Pasti tidak ada pelajaran ngulang. Dan bikin skripsi pun tidak yang spektakuler biasanya, yang biasa-biasa aja. Dan majornya ya pasti A semua gitu kan gitu. Mana ada D tapi 305 tuh mana mungkin gitu. Karena nggak mungkin. Jadi saya udah hitung dari semua nih. Saya bikin segala probability gitu ya. Mentok-mentok itu 2,3. Tapi itu dengan asumsi nilai D-nya akan dia ulang gitu loh. Dan itu nggak mungkin menghasilkan 85. Jadi kayak baju gitu ya, kita paksain baju ya yang kepotong-potong, lengannya kepotong, kerahnya kepotong, ini kepotong, itu kita paksain gitu untuk dijahit menjadi sebuah baju. Akhirnya kan terjadi baju yang nggak karu-karuan kan. Ini itulah yang terjadi pada dokumen-dokumen yang di konferensi pers itu compang-camping gitu. Nggak menghasilkan sebuah baju yang menghasilkan sarjana ijazah. Dokumen yang ada itu tidak concise, tidak bulat gitu. Jadi lonjang-lonjong gitu. Kan biasanya kan kalau dia dokumennya lengkap, concise itu kan dia kan related. Nanti ibarat kata kemejanya jadi bagus. Menghasilkan sebuah ijazah yang asli kan gitu. Alurnya tuh jelas. Alurnya nggak jelas ini. Nah, sekarang dari sisi itu aja deh, puzzle KKN aja. Baris Krim mengatakan KKN-nya di akhir 83. Nah, yang bersangkutan yang katanya dia KKN dibilang awal 85 lah. Kan udah kacau balau nggak karuan. Yang lebih kacau balau itu adalah Jokowi versus Jokowi mengenai Kasmujo. Itu apalagi itu lebih kacau lagi. Itu lebih kacau lagi gitu kan. Gitu. Makanya saya sampai sekarang dan tidak bisa dijawab tuh, tidak dijawab juga oleh pendukung Jokowi. Bilang fenomena Kasmujo itu saya nggak habis pikir. Apa motivasinya dia untuk berbohong kalau dia punya ijazah asli? Buat apa gitu? Buat apa dia merekayasa seseorang ditampilkan sebagai dosen pembimbingnya dengan kata-kata saya ingat betul. Ingat betul itu kan berarti nggak lupa dia. Saya ingat betul. Beliau ini galak sekali kan gitu. Saya atau Pak Kasmujo yang sudah berubah ya kan, gitu kan. Tapi sekarang beliau sangat bijak sekali sampai apal. Terima kasih Pak Kasmujo. Bekat bikin Bapak di jurusan teknologi kayu saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Jadi itu kalimat kebenaran abad ini. Ya, imajinasi saya itu adalah sebagai sebuah skenario film gitu ya. Skrip film yang dihafal, berusaha untuk dihafal, tapi yang disuruh menghafal nggak apal-apal. Dan dia tidak pernah latihan. Jadi begitu datang, dia nggak tahu jalan ceritanya. Dia cuma dikasih skrip tapi jalan ceritanya nggak tahu.
Terus Gitu. aktor pemeran pembantunya itu tiba-tiba sini Pak Kasmujo. Iya. Pak Kasmujo bisanya cuma cengengesan aja, dia nggak ngerti kalau tiba-tiba dia jadi pemeran Jangan-jangan pembantu. ini lawak kan, jangan-jangan. Kan ada pratikno di belakang. Iya, Kamu jangan. kenapa ini? Saya minta yang asli, Pak. Tapi ternyata yang datang dia. Jangan-jangan pada waktu itu minta, atau dia bilang, saya minta yang asli, Pak. Yang aslinya itu sebenarnya skenario kita itu Profesor Ahmad Sumitro. Ahmad Sumitro, tapi udah meninggal, Pak. Lah sekarang kan baru Udah meninggal ya pada waktu itu ya, sudah, Ahmad Sumitro. Tahun 2017 sudah meninggal. Sudah kan? meninggal Iya. ya kan. 2017 karena beliau meninggal di tahun 2009. Oke. Nah, itu kan ayahnya, papahnya teman SMA saya, jadi hafal Ya. banget. Beliau wafat di Termasuk tahun- tanda tangannya yang diragukan kan. Di guratan di skripsi Jokowi itu berbeda dengan guratan di Aida punya ya, dokumen. Kan? dokumen. Terus Iya. Namanya Aida ya, Aida Greenbury ya. Gitu. Aida Greenbury, nama suaminya. Iya. Nah, yang temuan baru ya Iya. dari Dr. Rismon itu Iya. kan dan juga ada banyak ahli digital forensik yang masih anonim ya, Iya. seperti topi merah gitu-gitu Iya. kan. Itu sudah menemukan bahwa skripsi itu baru dibikin tahun 2018. Oke. Ya kan? Skripsi yang ternyata seorang mahasiswa bernama Joko Widodo itu Iya. memiliki pembimbing skripsi bernama Profesor Ahmad Sumitro. Iya. Itu baru dibikin tahun 2018 gitu kan. Itu kan berarti pada saat mau naik Pilpres yang kedua gitu kan. Iya. Nah, dan udah santer kan tentang kepalsuan-kepalsuan tuh Iya, kan ya, karena menghasilkan karena Bambang Tri kan buatnya sebelum tahun itu. Iya. Kan? Kira-kira tahun-tahun itulah. Gitu. Nah, itu kan di tahun itu 2016 kan Iya. dia itu menggugat. Jadi bikinlah cepet-cepet gitu. Ketemulah Pak Ahmad Sumitro. Nah, Pak Ahmad Sumitro nggak mungkin menjadi dosen pembimbing skripsi mahasiswa teknologi hasil hutan. Karena dia Beliau itu manajemen atau ekonomi hutan. oke. Beliau itu expertnya, ya. kepakarannya itu pada manajemen hutan, manajemen hasil oke. hutan. Jadi ekonominya Fakultas Iya, Kehutanan. kayak sosek Ya, pertanian. seperti itulah gitu. Oh, sementara dia teknologi kayu. Teknologi kayu. Yang itu juga nggak ada. Itu nggak ada karena adanya teknologi hasil Hasil hutan hutan. kayu atau Ya. teknologi hasil hutan non kayu, Oke. di mana ekspertisnya adalah Pak Kasmujo. Ya, tapi teknologi hasil hutan non kayu. Oke, jadi kalau dia bilang kayu bukan Kasmujo Bukan. juga. Non-kayu Lalu tuh- dia minta bimbingan sehari-hari dan Kasmujo bukan juga. Bukan juga. Terus Gitu. jadi non kayu itu misalnya kayak itu loh, pohon karet, diambil karetnya. Tapi memang biasa main kayu kayaknya. Jadi non kayu itu misalnya Ya, ya. akar dibikin jadi obat-obatan, Ya. saya non kayu ya. Jadi bukan Kalau kayu dia kan kayu. Kayu, Mebel, mebel. ya, mebel. Ini non kayu, ekspertisnya Pak Memang Kasmujo ada ribet di juga situ. dan orang yang biasa main kayu nih. Gitu. Salah dua-duanya. Jadi dua-duanya salah saudara sekalian. Jadi Iya. kalau Ahmad Sumitro itu manajemen hasil hutan. Manajemen hasil hutan. Kalau orang ekonomi. Kasmujo hasil hutan non non kayu. kayu. Nah, expert dari teknologi hasil hutan kayu Ya. itu Profesor Sunardi, dekan yang Oh, tanda dekan. tangan tuh. Oh, oke. Nah, itu beliau tuh expertnya. Jangannya terbalik gitu maksudnya. Itu dia. Kan Ahmad Sumitro kan diisukan juga dekan sebenarnya. Iya, makanya. Jadi jangan-jangan yang buat Kebalik gitu. kebalik jangan ya. Kamu kok bisa kebalik gitu. Balik tuh Aduh. Sunardi. Jangan. aduh. Oke dok, Belum- apalagi dok yang Gimana, dokter simpulkan sampai kemudian saya ingin bicara mengenai tadi foto keempat tadi Untuk keempat, ya. yang barangkali pertanyaan publik ini ada apa? What happened with him ya kan? Ya. Ada dibulatkan dulu, di wrap up dulu dan dibulatkan dulu yang baca dulu. Ya, ini kita anonim ya. Ini kita Ya. basis data ya. Kita nggak melihat, nggak membuat sebuah koneksi antara foto ini dengan seseorang ya. Jadi kita benar-benar menganalisis foto ya. Foto Ya. secara anonim ya. Ya. Jadi simpulan saya, foto nomor 1 dan foto nomor 2 Ya. dengan dukungan data dari digital forensik ya dan telematika ini Ya. identik. Ya. Di atas 80%. Ya. Artinya foto nomor 1, foto nomor 2 ini orang yang sama. Saya dukung secara ilmu behavior dan ilmu fisiognomi Oke. yang menunjukkan struktur jarak antar mata, struktur hidung dan Ya. struktur rahang itu identik antara foto 1 dengan foto nomor 2. Ya. Komparasinya dengan foto nomor 3 ini tidak identik secara ilmu digital forensik, secara ilmu telematika, face recognition maupun secara ilmu behavior maupun fisiognomi. Foto 1 dan 2 tidak identik dengan foto 3. Oke. Gitu ya. Itu simpulannya yang pertama ya. Sekarang kita ke foto yang Oke, itu keempat. kesimpulannya ya. Jadi 1 dan 3 tidak sama, 2 dan 3 tidak sama, 1 dan 2 sama ya, gitu ya. Jadi atau tepatnya begini, 1 dan 3 orang yang berbeda, 2 dan 3 orang yang berbeda, 1 dan 2 orang yang sama. Secara scientific base. Secara scientific base gitu ya. Kalau ada scientific yang mengatakan lain ya silahkan. Ya, silakan. Tapi paling tidak menurut Dr. Tifa, menurut Rismon saya nggak dengar. Menurut Topi Merah dan menurut Roy Suryo 1 dan 2 ini memang sama dan tidak sama dengan yang tiganya ya. Iya. Yang ketiga. Topi Merah itu gambar ini juga yang dia tampilkan ya, gambar yang sebagai Gambar ini. presiden itu ya Iya. kurang lebih. Dok, pada bagian ini ya orang kemudian nanya what happened with Pak Jokowi ini. Kita tidak bisa melihat dia
persis apa adanya. Tapi coba kalau dicari dulu videonya ya, biar nanti kita tampilkan. Kalau sudah kita ngomong terus, begitu kita sudah tampil video kita berhenti ngomong nanti. Nah, apa yang terjadi dengan Pak Jokowi beliau saat ini ya? Informasi mentahnya adalah ini setelah dia pulang dari Vatikan. 26 April, ya. 24 April beliau ke Vatikan ya. Yang jelas 2025. Pada waktu itu dia ada klarifikasi di Solo, tidak jadi kan mediasi. Nah, harusnya 26 April harusnya kan pengadilan tuh. Ya, nah harusnya dari Vatikan kemudian dia pulang mengadukan ke Polda Metro tanggal 30. Tapi setelah itu kita lihat, loh kok orangnya perubahan, ada yang sakit-sakit. Dokter kemudian merujuk pada perutnya. Oh, yang ada akhir-akhir ini ya? Ada buncit-buncit sedikit. Ada tonjolan begitu ya? Ada tonjolan begitu. Ya, dan ada apa? Nah, silakan dok. Saya dan dokter bahkan sampai ngasih saran, advice ke Guangzhou nutritional advice, ke Guangzhou, medical advice ya, ke rumah sakit Guangzhou ya. Ya, karena kan saya khawatir. Atau ke RSPAD terakhir ini terakhir, kan. Ya kan. Jangan ke Bali. Apalagi bermain di Kuta Bali. Jangan ke Bali, malah main di pantai bagaimana? Ya, okay. Autoimun. Silakan. Ya, ini saya sebagai dokter yang tidak melakukan pemeriksaan secara langsung, itu maksimal yang bisa saya lakukan secara telemedicine, itu adalah assessment. Maksimal tegak untuk bisa memberikan advice itu adalah assessment. Di atas assessment adalah diagnosis. Nah, diagnosis baru kita bisa kalau kita lakukan secara tatap muka dan saya melakukan segala pemeriksaan fisik diagnostik kita dengan berbagai peralatan kedokteran. Nah, tetapi karena sekarang ini kan zamannya udah canggih, foto-foto maupun video itu udah precise ya, sehingga telemedicine itu bisa dipertanggungjawabkan sebagai assessment begitu kan ya. Nah, jadi assessment saya adalah kalau ajudannya mengatakan dan beliau sendiri juga mengatakan bahwa ini adalah alergi kulit biasa, maka alergi kulit yang biasa aja karena mungkin udara di Vatikan nggak cocok atau sabun katanya Pak salah satu mantan menteri gitu ya. Ini ada sambil lihat gambar tuh. Kelihatan parah banget tuh. Ya parah ya. Nah, ini kan parah banget tuh. Ini kan sudah kalau di Zoom itu, ini pada waktu yang ulang tahun ke-64 nih. Itu kan jauh sebelumnya itu kan beruntusan ya, melasma dan sebagainya. Setelah itu kemudian kabarnya beliau berobat ke Jepang. Kabarnya ya. Lalu kemudian langsung, munculnya beruntusannya hilang. Intinya adalah itu nggak diakui. Gitu melasmanya tiba-tiba hilang, tapi muncul kemudian vitiligo. Ini namanya vitiligo. Vitiligo kayak pulau-pulau kehilangan melanosit, kehilangan warna kulit. Ya, sel-sel pigmen kulit. Ya, sel-sel yang membentuk pigmen kulit. Inilah hasilnya tuh vitiligo, membentuk pulau-pulau putih seperti ini yang tidak rata. Ini vitiligo nih ya. Vitiligo dan ini sistemik, merata seluruh tubuh. Karena kelihatan di sela-sela kan sekarang beliau kalau pakai baju kan utuh ya. Biasanya suka biasanya dilipat tangannya. Jadi dari punggung tangan kelihatan juga vitiligo. Sampai ke leher. Artinya ini sistemik vitiligonya. Berarti ini tidak mungkin sebuah alergi kulit biasa. Kemungkinan asesmen yang terdekat ya autoimun. Autoimun itu apa ya anunya? Autoimun itu sel tubuh itu menyerang sel tubuh sendiri, jadi terjadi pertempuran di dalam, sehingga mengakibatkan kerusakan. Jadi organ. Dia bukan protek benda dari luar. Tapi dari dalam. menyerang tubuh sendiri. Dan ini sering kalinya tuh fatal ya, karena yang rusak bukan cuma penampilan luar seperti kulit, tapi juga organ-organ. Jadi gampangannya gini, seberapa besar kerusakan yang terjadi pada organ bagian dalam itu kelihatan dari kerusakan kulit. Jadi kerusakan kulit itu mencerminkan kerusakan organ yang ada di dalam. Dan tidak cuma kulit kan, karena beliau juga mengalami alopecia ya, secara agresif ya. Rontok rambut, kemudian kelihatan seboroid ya. Seboroid itu permukaan kulit kepalanya itu kan juga mengalami seboroid tuh, kelihatan putih-putih ya. Jadi kerusakan juga pada folikel rambut yang terjadi karena proses autoimun. Dan ini kan udah berjalan berapa bulan kan, dari 24 April ya, 24 Mei, 24 Juni, sekarang udah Juli kan, udah jalan 3 bulan. Kalau ini adalah sebuah alergi, nggak mungkin selama ini. Artinya kan dokter mana yang sangat tidak kompeten mengobati alergi sih, kan gampang banget. Orang awam aja tahu kalau dia alergi dia makan apa, Insidal, makan dexamethasone kan gitu, sembuh 3 hari. Ini nggak mungkin sebuah, makanya saya sarankan sebagai dokter, saya memberikan medical advice saya, segera seriusin dong. Karena autoimun ini berat dan agresif, saya bilang gitu. Karena cepat sekali kan, agresif sekali ya, dan ini berat gitu. Nah, kemudian pada ulang tahun ke-64 itu kelihatan kan kalau banyak loh, bukan cuma mata saya ya. Sampai ada yang bertanya netizen kan, "Dok, ini apa yang ada di perutnya kok kelihatan seperti kotak begitu di balik ke meja kan?" Lalu pada saat beliau tertatih-tatih berjalan di depan pagar, Bu Iriana kan nutupin gitu kan. Berdiri di depannya beliau terus nutup gitu kan. Jadi
supaya tidak terekspos kotak ini, itu. Ini gambarnya lihat. Kelihatan? Dokter enggak sampai buka? Terakhir. Buka sampai terakhir. Buka sampai terakhir. Ya. Ini kan? Nih. Masih foto saya. Mana ya? Ya, ini sampai terakhir. Ini okay. ini. Ya, itu kan kelihatan tuh. Nah, itu kan kelihatan ada sebuah device ya. Di balik kemejanya itu kan ada sebuah device. Nah, kalau device yang seperti itu daripada menimbulkan spekulasi, karena ada yang ngomong itu ini dok itu sarung itu. kantong maaf ya, kantong BAB gitu kan. Seperti orang yang mengalami kolonostomi karena CA kolon ya. Itu biasa kan colon back di situ kan sebagai pengganti. Nah, bukan, saya bilang kalau lihat dari proses autoimun yang sangat agresif, beliau sampai kulitnya hitam seperti itu, muncul vitiligo di mana-mana dan jalan tertatih, artinya sudah mengalami osteoartritis, serangan autoimun itu udah sampai ke sendi-sendi. Kan beliau kan jalannya tertatih begitu, sakit sekali itu kan jalan itu. Besar kemungkinan udah kena ke ginjal nih. Jadi jangan-jangan itu adalah sebuah CAPD ya, sebuah alat dialisis yang CAPD portable, alat dialisis portable. Oh, sampai ke California Police Department bukan ya? Bukan. Jadi peritoneal dialisis ya yang dipasang. Nah, kalau seperti ini maka untuk apa alat itu? Untuk cuci darah. Oh, cuci darah otomatis. Hanya ada dua kan di situ tuh colon back ya, atau CAPD. Oke. Ini CAPD. Ya, tapi ini kan temporer, nggak bisa. Karena seharusnya kalau cuci darah sampai di level ureum dan kreatinnya sudah sangat tinggi dan meracuni ginjal dan seterusnya, harus cuci darah di rumah sakit kan. Nah, makanya kan saya langsung sarankan, udah sekian hari yang lalu, ayo segera ke Guangzhou. Nah, sekarang daripada ke Bali sih? Autoimun itu salah satu kontraindikasinya kena paparan matahari loh. Bahaya sekali. Makin kena matahari? Oh, makin parah. Tapi bisa jadi dia pergi ke Guangzhou, bener mungkin. Nah, siapa tahu kan, kita belum tahu karena kabarnya. Tadi kan ke Jepang balik gitu nggak ketahuan. Tapi katanya. Tapi kenapa ya kalau kita bilang misalnya kemungkinan dia ke Guangzhou, ini fitnah. Emang kalau ke Guangzhou? Emang kenapa gitu kan? Kan nggak ada masalah juga ya. Atau kalau dia ke Jepang kan nggak masalah. Iya. Kalau zaman dulu kalau orang-orang yang kayanya setengah tanggung. Singapura. Bukan, bangga banget. Oh gitu. Iya. Sakit ke Jepang gitu. Saya baru Jepang. Singapura. Baru medical check up kan gitu kan. Kenapa malu dia? Mungkin karena udah terlalu kaya, jadi justru dia nggak mau memperlihatkan gitu ya. Nggak mau memperlihatkannya. Ya, jadi, ini saya itu sebagai seorang dokter itu kan memang nature saya kan selalu simpati atau empati ya dengan pasien siapapun juga dia kan. Walaupun pasien ini statusnya memperkarakan saya begitu ya. Tapi ini naluri ya, nature saya sebagai dokter kan tetap merasa kasihan dan ingin selalu memberikan yang terbaik kan. Makanya sampai advice saya, nutritional advice saya dalam bentuk suplementasi dan sebagainya, saya menghindari obat ya karena tidak boleh. Itu saya sudah berikan, termasuk herbsnya, suplementasinya, spiritual toolsnya gitu ya, karena harus ya kalau sudah autoimun, badan menyerang badan sendiri ya harus taubat, harus banyak sholat tahajud, banyak zikir, banyak minum air yang sudah didoakan, karena itu nanti akan menetralisir maupun mengobati gelombang-gelombang elektromagnetik yang kacau balau pada diri seorang penderita autoimun. Ya kan. Autoimun ini apa sih penyebabnya? Stres yang luar biasa. Dan ketidakmampuan tubuh untuk membaca serangan. Jangan dokter yang bikin dia stres, jangan. Enggak lah, dokumennya dia yang membuat dia stres. Yang dikejar-kejar TPUA. Dokumennya bukan saya hanya. Apalah artinya saya? Iya, TPUA lagi tanya-tanya terus ya kan? Apalah artinya saya gitu. Paling-paling cuma bikin marah sedikit karena kebongkar misalnya begitu kan. Ya, jadi itu saya sangat ingin proper lah untuk berobat, proper lah untuk mengakui ya, karena satu langkah menuju kepada pemulihan atau kesembuhan itu mengakui sakitnya. Jadi yang kebanyakan pasien itu sakitnya diobati apapun nggak berhasil karena nggak mengakui, denial. Oh, saya sehat kok gitu. Nah, itu begini-begini iya, gitu. Saya sehat kok, saya nggak kenapa-kenapa kok. Itu udah mundur tuh dari menuju kepada kesembuhan. Tapi begitu dia acceptance, oh ya saya sakit ya. Apa yang harus saya lakukan itu maju kepada kesembuhan. Tapi kalau dia enggak kok, nah kayak orang denial ya, enggak kok. Semakin dia denial, semakin dia merasa baik-baik aja, semakin dia mundur dari kesembuhan. Maka kepada yang sakit, yang sekarang diberikan ujian Allah dalam bentuk dalam bentuk sakit, penyakit dan sebagainya. Nomor satu, kalau mau berangkat menuju kesembuhan itu, akui dulu. Kemudian terimalah dengan sabar, syukur dan ikhlas. Dan ikhlas kemudian akan membuka pintu penyembuhan. Coba kita video-video Pak Jokowi kita ini kan, mulai dari dia bicara soal Kasmujo, kemudian mengakui macam-macam gitu. Kita lihat lagi sampai respon. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Sebenarnya Pak Kasmujo ini ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? ya pembimbing akademis. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih. Oh Pak Kasmujo Pak, permisi Pak. Iya Pak, bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar Pak. Rismon Sianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh karena tidak. nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak ketentuan. bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak? Enggak bisa. Oh. Oh, Maaf ya. sebentar aja Pak. Anda bisa, karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas Pak ya? Ya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Iya, Bapak Pak, ya. yang Pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas Waktu 50. waktu. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan, Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak Itu kan, yang salah. iya Pak? Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini Saya untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak Dia saat itu ngomong- berarti bukan pembimbing skripsi, Jelas bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh, bentar Maaf, lah Pak. maaf, Maaf Pak. Maaf. Maaf, nggak bisa ya. Karena kan kalau disimpulkan. Pak Kasmujo, ini demi bangsa Indonesia loh Dok, Pak. tadi kan kita lihat ya, tadi sakitnya udah selesai ya. Sudah Nah ini selesai. bagian akhir ya sebelum dokter closing statement, wrap up dan closing statement. Begini dok, saya kemarin kan saya waktu talk show di CNN, saya bilang fenomena Kasmujo itu fenomena yang bagi saya luar biasa, aneh. Apa kepentingannya seorang Jokowi perlu berbohong? Nah saya dengar dokter bilang mitomania. Hitungannya. Mitomania itu dijelaskan dok apa? Apakah memang ada sebuah penyakit di mana maaf kata ya bohong itu menjadi hobi dan Iya. kalau bisa bohong dan membohongi orang tuh tiba-tiba dia senangnya minta Ya. ampun gitu. Ada istilah gangguan psikologis atau gangguan kejiwaan lah ya, psikiatris ya ini bukan Ya. psikologis lagi Ya. ya. Yang lebih populer itu kleptomania, pernah dengar kan? Ya. Klepto dia gitu kan. Kalau maling dia senang deh. Ya, jadi itu Kalau adalah misalnya dia bisa mencuri dan tidak ketahuan tuh senangnya minta ampun. Nah, ini sekarang saya beberapa bulan yang lalu memperkenalkan istilah yang kurang lebih sama mitomania. Mito itu bohong. Oke. Jadi kesenangan berbohong. Tapi memang ada itu? Iya ada. Ada. Itu ada. Jadi merupakan sebuah spektrum gangguan kejiwaan. Oke. Di mana sama dengan kleptomania itu, Oke. semakin dia nyolong, semakin dia senang. Ya. Menghasilkan sebuah hormon dopamin, peningkatan hormon dopamin yang bikin Oke. dia senang kan. Dan Jadi- ketagihan. jadi mania dia. Dan ketagihan, mania kan dia Ya, senang kan, ya. mania. Jadi naik dia senang. Kalau dia
berhasil mencuri sesuatu tidak ketahuan tuh naik itu dia. Nah, dan menimbulkan adiksi nanti. Nah, mitomania ini juga begitu. Kalau dia berbohong dan dia lihat audiensnya itu kelihatan terbohongi gitu ya, kelihatan tertipu gitu, dia seneng kan, manik dia. Seneng dapat hormon dopamin dari otak dia yang membanjiri otaknya, membuat dia seneng. Dan kemudian karena itu dia adiksi, dia pengen lagi mendapatkan rasa senang itu lagi, bohong lagi, sampai akhirnya apapun itu dia bikin bohong. Walaupun sebenarnya bisa dipermudah, dia bikin bohong. Contoh misalnya seperti jangan ada dokumen aslinya sebenarnya, jasa aslinya kan. Misalnya seperti Pak Kasmujo itu kan ya, itu sebetulnya kan kalau orang yang normal dengan pemikiran yang normal, tidak mengalami gangguan psikiatris itu, ketika ketahuan bahwa ternyata kita semua jadi tahu dari pengakuan Pak Kasmujo sendiri maupun pengakuan dokumen gitu ya, bahwa Pak Kasmujo itu sama sekali bukan pembimbing skripsi, apalagi pembimbing akademik, kan tinggal diakui, oh iya sudah 40 tahun lebih, saya juga kan sudah tua, saya minta maaf. Sederhana itu kan? Ini kok enggak, malah nambah lagi bohongnya. Tapi bohong juga nih kalau dibilang begitu. Ya artinya kan bisa saja dia mengakui kan, karena kebohongan itu yang paling baik itu adalah dengan pengakuan kejujuran kan, kemudian pertobatan kan. Apalagi yang bisa menghentikan kebohongan selain kejujuran kan. Dan kejujuran buat kita nggak apa-apa juga gitu. Jadi untuk para pendukung Jokowi, kita nggak ada kita benci-benci sama Pak Jokowi. Kita ini justru sebagai orang yang suka mengamati sesuatu, heran aja dan fenomena. Dan yang begini ini ada cetowel tetap dibela gitu loh. Kita bingung gitu loh. Lalu kita yang disalahkan. Sudah jelas gitu kan, sudah jelas. Itu kan karena kita sakit hati aja loh. Sakit hati gimana? Kita bilang kita ini kan kita aneh. Kok ada orang yang bisa bohong? Saya membayangkan begini Dok. Kan itu acaranya di Fakultas Kehutanan tuh. Kan nggak mungkin tidak hadir teman dia, dosen dia, kemudian dekan mungkin atau apa, atau orang yang barangkali ya walaupun jauh jaraknya sama Pak Kasmujo, tapi dia tahu betul kan, barangkali pada waktu itu dia masih dosen muda. Atau misalnya apa, wah kalau sepanjang yang saya tahu bukan Pak Kasmujo, tapi maksudnya gini, dia itu berbohong di sarang informasi, di sarang kejujuran gitu. Iya, di sarang informasi ya. Iya. Yang menarik itu gini, jadi semua gangguan kejiwaan, ya, gangguan psikiatris ini kalau Bang Rocky Gerung kan jelas ya, oh dia mengalami gangguan kejiwaan gitu ya, pakai istilah itu ya, jadi merujuk kepada yang disampaikan Bang Rocky Gerung bahwa ini yang bersangkutan ini mengalami gangguan kejiwaan gitu ya. Saya ingatkan dalam beberapa waktu tempo hari itu saya bilang hati-hati dengan penderita gangguan jiwa, karena gangguan jiwa itu menular, karena frekuensi elektromagnetik dari otak kita itu kan menular kepada orang di sekitarnya. Begitu ya? Begitu dengan kebaikan, begitu juga dengan keburukan, begitu juga dengan gangguan kejiwaan. Makanya Quran mengatakan ini kan kita berkumpul dengan orang-orang baik. Maka kita akan terikut gelombang elektromagnetik kebaikan itu. Baik hati, ada 5 perkaranya, salah satunya berkumpullah dengan orang soleh. Berkumpullah dengan orang soleh gitu kan. Jadi begitu juga dengan orang yang buruk. Kenapa dia nggak bisa terentaskan dengan keburukan atau kejahatan? Karena dia selalu kumpul dengan frekuensi yang sama. Begitu juga dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu nular, maka lihatlah akibatnya. Semua orang kemudian jadi berbohong kan? Pada waktu awal-awal ketika di awal itu Pak Kasmujo juga harus berbohong kan? Sekarang dia sudah mengakui gitu. Dia tidak berbohong tapi senyum-senyum dia. Pernah kok ada beberapa video yang dia bilang, Jokowi itu dulu waktu mahasiswa, anaknya pendiam, pintar, suka naik sepeda dari Jogja ke Solo segala macam itu kan dari kata-kata dia. Sekarang dia sudah sadar dan mungkin karena bergaul sama Bang Rismon, Sianipar. Ditamuin langsung kejujurannya ke bawah. Jadi berjujur. Atas dengan Sofyan Effendi barangkali. Jadi orang jujur akan berkawan dengan orang jujur. Orang gangguan jiwa juga akan menginfluence orang mengalami gangguan jiwa. Itu namanya sekumpulan burung, flock of bird itu akan gabung dengan satu jenis yang sama, ya kan? Gitu.